Bicara soal keuangan, pasti yang ada dalam pikiran lu, duh gimana nih cara ngaturnya? Duh gimana gue cara nabungnya? Duh gimana gue cara ngatur fixed cost gue atau spending gue dalam per bulan? Nah, kenapa terpikirkan dengan seperti itu? Karena yang namanya finansial atau personal finance itu adalah seni dalam mengatur keuangan. Nah, karena personal finance adalah seni dalam mengatur keuangan, pasti gua atau lu memiliki seni yang berbeda-beda, memiliki masalah yang berbeda-beda, dan memiliki kondisi yang berbeda-beda. Di sini gua akan coba atur keuangan atau finansial dengan skala gaji UMR atau UMK. Tapi dengan catatan, di sini kondisinya seorang tersebut belum memiliki hutang dan kondisinya tidak memiliki rusak secara finansial. Nah, karena gue tinggal di kota Bandung, gue pakai UMK kota Bandung. Nah, di tahun 2024 ini, UMK kota Bandung itu di angka 4,2 jutaan. Nah, coba gue buletin aja, jadi 4 juta. Nah, kita bahas yuk. Nah, gue ambil UMK dengan angka 4 juta rupiah. Gimana sih cara ngaturnya? Nah, ini versi gue. Yang pertama, kita coba buat persentase ya, dari skala 100%. Dari 4 juta, coba maksimal, ini benar-benar maksimal 50% itu untuk expense lu setiap bulan atau fixed cost lu setiap bulan. Kosan, kontrakan, pulsa, internet, bensin, transportasi, konsumsi, pakaian, dan lain sebagainya itu mentok di angka 50% teman-teman. Nggak bisa ditawar lagi, karena kalau lebih dari 50% itu sama aja lebih dari setengah gaji lo. Nah, ini harus diperhatikan juga ya teman-teman. Nah, lalu setelah itu dari persentase 50% ini kita beranjak ke persentase atau alokasi selanjutnya, yaitu 20%. Masih ada 50% kan sisanya. 20% itu menurut gua alokasikan untuk beramal dan kewajiban lu dari harta lu. Karena gua muslim, dari 20% ini ada beberapa alokasi 2,5%-nya itu untuk zakat. Nah, selain dari 2,5%-nya ini lu sodako atau beramal atau uangnya lu kasihin ke orang tua atau saudara-saudara lu yang membutuhkan. Yang pasti kenapa angkanya lumayan di 20%? Ya karena bagi gue pribadi, ketika kita mengalokasikan dengan harta yang lebih dan keikhlasan dalam beramal, itu akan adanya investasi dalam diri lu yang nantinya itu akan menambah lagi atau kembali lagi bahkan lebih banyak kepada diri lu pribadi. Itu menurut versi gua. Silakan teman-teman punya versi masing-masing. Lalu yang selanjutnya 20% lagi untuk dana darurat. Nah, misalkan dalam kondisi lu tuh belum punya dana darurat sama sekali. Nah, kalau kebanyakan orang bilang kita harus punya saving dana darurat itu 1 sampai dengan 6 kali gaji kita dalam sebulan atau penghasilan kita sebulan. Karena lu belum punya dana darurat, coba pelan-pelan dulu aja. Dari persentase 20% ini lu alokasiin, lu saving dulu selama 20% ini sampai benar-benar ini kecapai memenuhi 1 sampai dengan 6 kali penghasilan lu dalam sebulan. Nah, ketika itu sudah mencapai, nah ini di saving aja dana daruratnya. Untuk apa sih dana daruratnya? Misalkan lu kena PHK tiba-tiba, lu sakit atau kecelakaan tiba-tiba, terus ada anggota keluarga lu yang sakit, yang kecelakaan, terus untuk biaya kesehatan lainnya. Nah, ini kan yang nggak bisa diprediksi, ini pasti akan datang secara tiba-tiba teman-teman. Makanya personal finance advisor pun juga bilang ini harus diperhatikan untuk dana darurat. Nah, untuk selanjutnya 10% sisanya. Nah, 10%-nya ini untuk dialokasikan apa teman-teman? Nah, kalau gue pribadi 10%-nya ini dialokasikan untuk 5%-nya untuk menabung dan 5%-nya ini lu investasi.
baik secara bisnis maupun investasi secara diri atau value diri. Nah, kalau gue dulu awal-awal gue investasi ke dalam diri gue sendiri, yang nantinya value dalam diri gue ini bertambah untuk apa? Jadi harga gue kepada lingkungan kerja atau masyarakat itu meningkat dari yang sebelumnya. Nah, ini penting karena investasi ini bisa memberikan dampak yang sangat signifikan bagi diri kita pribadi, apalagi investasi untuk menambah value diri sendiri. Nah, sampai nanti mencapai 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun, dari dana darurat uang tabungan ini tetap dialokasikan dengan pos tersebut, atau memang ini digabung dan menjadi tabungan jangka panjang lu pribadi. Nah, itu terserah dengan kondisi lu masing-masing. Terus ada pertanyaan, gimana kalau ada hutang? Nah, dari video-video sebelumnya gue juga selalu udah menekankan bahwa hutang diperbolehkan, tapi melihat kondisi internal finansial lu. Karena apa? Karena yang namanya hutang itu pertama tidak boleh waktu mencicilnya itu panjang banget, 5 tahun, 6 tahun, apalagi sampai 7 tahun. Itu sangat mengganggu finansial lu jadi rusak. Nah, kalau menurut gua hutang lu itu harus dilunaskan ya maksimal 1 tahun. Nah, untuk persentasenya maksimal banget itu 30%. Udah menuju 40%, apalagi 50% itu sangat nggak sehat. Karena apa? Karena bakal mengikis atau memotong alokasi-alokasi yang lain yang nantinya fleksibilitas keuangan internal lu nggak seperti lu belum punya hutang, pasti akan membuat lu terjerat. Lu nggak akan bebas untuk mengelola keuangan karena hutang lu terlalu banyak. Nah, mungkin itu yang bisa gue sharing ke lu semua dengan versi gue atau opini gue ketika gue mendapatkan penghasilan 4 juta rupiah dengan kondisi yang udah gue jelasin. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and share ya teman-teman. See ya.